Ya karena mereka masih bujangan, makanya jadi sedikit rasis. Seumuran Seumuran. Kenalnya dari mana tuh kalau misalnya? Momennya dalam rangka apa sih sampai akhirnya video itu viral? Sebenarnya itu cuma lagi nongkrong aja sama anak-anak Revers gitu. Jadi itu nggak ada niat sekali untuk dibikin viral gitu. Jadi emang bener-bener itu mentah dan masih amatir gitu. Jadi kalau misalkan itu dianggap spiral, itu adalah suatu hoki, suatu keberuntungan gitu loh. Jadi nggak ada niat sama sekali untuk dibikin jadi meledak gitu. Tapi sempat adanya pemberitaan juga bahwa hal tersebut untuk nambahin makan dan parkir nih. Iya, tapi itu kan kalian nonton subscribe YouTube-nya Revi Mariska Real. Di situ ada Revi Mariska bilang tidak ada yang percaya kalau Revi Mariska ngamen untuk cari parkir dan cari makan, untuk cari gitar ya kan. Jadi sebenarnya itu memang itu nggak sengaja gitu. Oke. Tapi sekarang nih mungkin sambil kita nge-flashback gitu. Sekarang apa aja kegiatannya Kak Revi sih? Sekarang sebenarnya kegiatannya selain punya bisnis kecil-kecilan, Roket Boba juga ada bisnis tas dan video dari Revi Mariska. Itu hanya untuk mengisi sela-sela karena Revi lagi menyusun skripsi S1 Sarjana Hukum di Universitas Kristen Indonesia. Oke, berarti memang bisa dibilang dalam video tersebut memang sengaja untuk hiburan semata. Gimana saya? Memang video tersebut hanya untuk hiburan semata saja. Iya, memang hanya itu konten semata dan itu memang nggak sengaja untuk dibuat viral kayak gini. Melihat respon dari publik gimana sih Kak Revi? Melihat respon dari publik, wow luar biasa sekali ya, begitu perhatiannya. Jadi dengan video kayak gitu aja bisa mencuri perhatian dari publik gitu, walaupun itu memang nggak sengaja gitu. Dan zaman sekarang itu memang nggak perlu settingan dan nggak perlu yang gimana-gimana, cukup lo bikin yang amatir, yang nggak sengaja tahu-tahu meledak booming spiral gitu. Kira-kira nih Kak Revi yang julid gitu, Iya, kalau yang julid itu kan itu memang ya tergantung mereka, tergantung individu, tergantung sifat mereka masing-masing ya sayang gitu. Kita juga nggak bisa melarang, itu kan hak mereka ingin berbicara apa saja, itu kan hak mereka. Negara Indonesia itu sudah merdeka gitu, dan pada intinya sebelumnya Revi Mariska berdiam itu juga sebenarnya hak Revi Mariska mau ngomong atau tidak gitu. Kebetulan sekarang Revi Mariska ingin buka mulut gitu, ingin berbicara. Tapi agak kebal berarti. Udah kebal sama Pemberitaan netizen. Udah kebal. Jadi ini sebenarnya hanya berita kecil gitu sebelumnya, digosipin gila, depresi, terus yang ya pokoknya segala macam yang teriak-teriak gitu. Tapi sekarang kan nggak perlu teriak-teriak, woi gue aktris loh gitu ya kan, nggak perlu, gue cukup jadi pengamen udah bisa spiral gitu. Revi Mariska. Tapi di mana Kak? Kenapa saya? Posisi waktu viral video. Oh, dekat di sini di Taman Menteng, di Taman Suropati. Mungkin tanggapan keluarga sendiri seperti apa sih setelah meledaknya video itu mungkin? Tanggapan keluarga, kalau tanggapan orang tua begitu tahu berita itu ada kan langsung Revi Mariska kasih lihat, "Mam, Dede spiral nih gini." Ya nyokap cuma ketawa aja. Dari dulu kan emang suka madol di situ katanya. Jadi buat mami itu udah biasa gitu. Bahkan ada haters juga yang bawa-bawa dulu, maksudnya kayak mungkin fans dari salah satu artis itu sempat menghina Bobo Lesti sama Bilar deh gitu. Sekarang malah jauhan dong. Ya sekarang kalau itu kan mereka kembali lagi kan, mereka itu punya hak masing-masing, punya hak bicara masing-masing. Indonesia ini sudah merdeka, kita tidak bisa melarang mereka untuk berbicara ataupun berasumsi seperti bagaimana gitu. Jadi buat Revi Mariska itu hal yang sangat biasa gitu. Karena kita baik, misalnya gue kasih pinjam lo uang, belum tentu lo nggak ngomongin gue di belakang, iya kan? Jadi ya itu hak mereka masing-masing, kita harus menghargai hak mereka masing-masing. Oke, seorang Revi Mariska bisa dibilang dengan segala kontroversinya dari dulu ya, bisa dibilang seperti itu. Dicap sebagai artis yang sensasional, seperti apa sih? Sebenarnya sensasionalnya beda kan? Sensasionalnya beda dari aktris-aktris yang lain gitu. Jadi memang sensasionalnya yang merakyat gitu, bukan sensasional yang settingan atau sensasional yang dibikin. Yuk kita bikin yuk, kita ribut atau kita pura-pura pacaran atau gimana, enggak gitu. Jadi memang ini kalau kata orang one man show. Jadi Revi Mariska sendiri nggak ada pangsos, nggak ada numpang tenar ya kan. Kalian bisa tahu sendiri kan. Ini memang Revi Mariska berdiri di atas kaki sendiri gitu. Begitu ceritanya. Revi, banyak juga netizen yang bilang Kak Revi ini mirip Iis Dahlia.
Wow. Tanggapannya gimana sih Kak? Iya, seneng banget dong kalau dibilang sama mirip Iis Dahlia kan. Ya, tahu sendiri lah Iis Dahlia nyanyi dangdut senior ya. Sangat cantik, punya suara yang bagus. Siapa juga yang nggak senang disamakan dan diserajatkan dengan Iis Dahlia. Project Kedepannya apa sih setelah mungkin kemarin syuting kan orang banyak kenal lo syuting Iya, kalau saya. itu ya gimana mungkin mungkin planningnya Proyeknya apa gitu? Projectnya yang jelas mau bikin kayak mini series. Yang jelas pengen menikah. Pengen menikah, pengen hamil, pengen gendong baby. Ya itu aja sih planningnya. Dan yang jelas planningnya pengen punya law firm sendiri atas nama Revi Mariska and Partner. berarti memang lagi ngejar target itu ya Iya, itu target Revi Mariska. Kenapa memilih kuliah hukum sih? Supaya bisa menghukum kalian semua. Ngomongin soal nikah nih, ibaratnya berarti bisa dikatakan buat sekarang ini sendiri tuh maksudnya udah ada hubungan sama orang tua atau emang lagi nyari-nyari yang langsung aja atau bagaimana? Kalau soal hubungan sama laki-laki ya pasti dong, pasti ada hubungan dengan laki-laki. Tapi yang jelas kita semua ini pasti ada jodohnya, ya kan? Kita nggak tahu jodoh kita ada di mana, atau mungkin dia belum lahir atau dia sudah meninggal, kita nggak tahu jodoh kita ada di mana gitu. Yang jelas udah ada berhubungan dengan laki-laki. Sekarang ini? Sekarang ini. Sudah. Berapa lama? Udah berapa lama? Belum lama sih, baru seumur jagung. Sumur jagung tuh berapa? Berapa ya kira-kira ya? Berapa ya? Ya around 2-3 bulan lah. Sudah ada target tapi mungkin kayak Omongan serius gitu. Ini kita serius. Kita serius, nggak ada yang bercanda gitu. sudah ada pembahasan mengenai pernikahan. Udah ada pembahasan mengenai pernikahan. Kapan targetnya mungkin? Tahun depan mungkin. Tahun depan. Kalau boleh tahu dia dari kalangan selebriti juga kah, pengusaha atau teman satu kampus atau gimana? Enggak, dia bukan dari kalangan selebritis, dia kalangan dari orang biasa. Kenapa? Apa yang membuat seorang Revi Mariska menjatuhkan hatinya kepada pria tersebut? Ya karena yang jelas baik ya, baik dan perhatian. Dia mau menerima background Revi Mariska yang katanya itu kawin cerai segala macam gitu kan, itu enggak apa namanya untuk diterima dalam keluarganya dia itu kan susah kan dengan gosip-gosip kayak begitu. Wah, dia kan kawin cerai begini. Cuma kan bagaimana mereka meyakinkan kalau ya sebenarnya itu nggak semuanya kesalahan gue gitu. Namanya kita berumah tangga kan pasti kedua-duanya salah dan tidak kedua-duanya itu benar juga gitu. Mau ada rencana untuk nge-branding image menjadi seseorang yang berbeda nggak sih seorang Revi itu? Sebenarnya ini lagi merubah image kan. Sebelumnya jadi orang gila, sekarang merubah image jadi orang waras. Lo nggak mungkin lah gue punya perusahaan banyak terus tiba-tiba ownernya gila, nggak mungkin kan. Jadi gue sedang merubah image dari orang gila jadi orang waras. Sekarang ini belum sih, cuma ini aja usaha Roket Boba sama dari tas dan Roket Boba ini baru berapa boot nih? ini baru yang pertama, lagi mau buka cabang lagi yang kedua. Doain aja mudah-mudahan bisa Revi Mariska jadi sukses ya sayangnya, kita semua bisa sukses bersama bergandengan tangan. Rev, ini mencoba bisnis di bidang food and beverage seperti apa sih? Awalnya sebelumnya apakah diajak orang atau ikut tren yang sedang marak nih ya? Oke, cerita sejarah food and beverage ya, mungkin kalian belum tahu ya. Sejak tahun 2011 itu Revi Mariska udah punya yang namanya Resto Seafood di Amor. Nah jadi Resto Seafood di Amor itu resto yang cukup besar. Nah cuma karena gue ini memang orangnya bosen, akhirnya gue sekarang coba buka lagi ini yang lebih kecil-kecilan gitu. Jadi memang usaha food and beverage ini udah Revi Mariska jalani dari 11 tahun yang lalu. Oke. Akan membuka franchise juga kayak gitu? Oh iya, ini franchise. Oke. Kenapa sih? Awalnya ini franchise kan? Memang ini franchise, Roket Boba signature Revi Mariska itu franchise. Oke. Iya. Gak mau comeback lagi ke Dunia acting gitu. Oh, kalau comeback lagi karena kan banyak yang kangen nih fansnya terutama oh yang- iya. Kalau untuk comeback lagi yang jelas Revi Mariska masih sangat rindu ya, sangat merindukan ke dunia acting karena secara tidak langsung itu dunia acting, dunia membesarkan nama Revi Mariska gitu. Tapi Revi Mariska tinggal tunggu waktu, lalu kemudian tunggu peran yang cocok dan juga tunggu budget yang cocok gitu kan. Karena ya kalian tahu sendiri, Revi Mariska sibuk nyusun skripsi sarjana hukum, lalu kemudian sibuk bisnis usaha, lalu kemudian mau buka juga butik Primo. Jadi dia atur waktu sendiri karena kan udah pakai manajer, ya, pakai manajemen. target lulus kuliah kapan nih? Kak? Doain aja mudah-mudahan tahun depan ya sayang. Oke. Berarti habis lulus nikah ya?
Iya, mudah-mudahan abis lulus nikah. Soalnya sekarang Dede masih sekolah gitu. Capek kan. Oke. Oke. Terima kasih. Siap, thank you. Iya, sama-sama saya. Yang tadi kan katanya Revi Mariska kawin cerai terus Oh iya tuh. harus meyakinkan keluarga si laki-laki. Kepo dong, emang dari kalangan apa sih? Pejabat kah atau apa? Bukan dari kalangan orang biasa gitu. Ah. Justru karena mereka orang biasa dan mereka tinggal di kampung ya, nggak tinggal di sini, jadi go long distance. Ya, LDR. Iya, jadi tahu sendirilah kalau orang kampung itu bagaimana sih. Ya, dia kan ingat sih kawin cerai gitu kan. Orang mana sih lebih tepat? Orang Indonesia. Enggak, maksudnya Bojong kah, Citayam gimana? Atas. Ya pokoknya ada deh mas. Ada aja kepo ya. Enggak, maksudnya biar laut sana. Kepulauan maksudnya. Iya, pokoknya ada aja nanti kalian. Bujangan duda. Ya karena mereka masih bujangan, makanya jadi sedikit variasi. Seumuran. Seumuran. Kenalnya dari mana tuh? Kalau misalnya jauh nih, kayaknya beda benua, gimana? Dikenalin sama teman. Kenalin sama tuh. Udah pernah ketemu berarti? Kepo ya. Enggak, cuma nanya. Kepo nih gua tarik juga nih jangan. Udah pernah ketemu? Gimana saya? Udah pernah ketemu? Udah. Waktu ketemu first impression sendiri gimana sih waktu itu ketemu? First impression, iya, wow, I like ya. Gimana maksudnya tuh pas ketemu tuh, adakah perlakuan dia yang atau sikap dari dia yang spesial sehingga kamu jatuh? Ya sikap dia spesial ya karena dia lemah lembut, jadi gue lulu lantah gitu. Oke. Oke, siap.